sesuatu itu kalau diselesaikan dengan tabayun itu lebih enak daripada pertentangan, istilah orang Jawa gitu. Tapi ketika dalam tabayun, dalam klarifikasi, misalnya Mas Khosinuddin ketemu dengan pihak PIK, perwakilan PIK untuk menyampaikan dalam rangka membela warga tadi yang tergusur. Nah, kalau misalnya ada bagian dari apa yang disampaikan Bang Khosinuddin ketika melakukan advokasi kepada masyarakat, nah saya hadir, walaupun saya bukan orang PIK, sebagai teman, sebagai seorang sahabat, monggo datanya, di mana lokasinya, di mana alamatnya, kita selesaikan, mana suratnya, mana ahli warisnya. Kalau saya sih seperti itu, karena saya memang semuanya dilakukan dengan tabayun. Nah, kan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Wahai orang yang beriman, jika datang kabar dari orang-orang fasik maka tabayun. Tabayun itu kepada orang yang mengalami, melihat dan merasakan langsung. Nah, ketika ada kabar ya sungai diuruk, ya kemudian tanahnya dirampas, saya memang tabayun, tapi tabayunnya bukan ke PIK 2, Mas. Saya tabayunnya ke orang yang menjadi korban langsung dan dijawab mereka benar terjadi itu. Nah, setelah itu terjadi, saya tidak perlu datang ke PIK 2, apakah benar Anda melakukan ini? Pasti menolak, pasti membantah. Nggak ada maling itu ngaku. Aduan saja telepon saya nggak mau, apalagi sama beliau. Aduan telepon saya, nggak mau saya. Dan pengadilan saja. Dikatakan oleh Mas Ahmad, abrasi ini adalah dalih, begitu. Komentar Anda, apakah Anda bisa membuktikan hal itu, begitu? Meskipun tadi kan proses investigasi saya terus sudah dilakukan. sampaikan ya, untuk membuktikan itu adalah aparat. Dalam hal ini kalau urusan tanah BPN, kalau urusan laut, pagar laut, KKP, kan begitu. Karena kita tidak punya alat untuk melakukan investigasi itu dan tidak dikasih wewenang oleh negara. Betul nggak? Nah, saya ingin mengomentari sahabat saya, Mas Khosinuddin. Saya senang Mas Khosinuddin kalau memang ada di lapangan, namanya proyek ya. Ketika ada lapangan seperti sungai yang teruruk, alhamdulillah juga dijawab, akhirnya diperbaiki, tapi sungainya, salurannya, nah ini nanti kami sampaikan. Terus kemudian ada penggusuran, ada perampasan. Saya malah lebih senang ketika data itu tersampaikan. Data itu tersampaikan. Ada video-video tadi yang sudah misalnya begini ya, saya dengan Mas Khosinuddin walaupun beda pandangan, tapi tujuannya sama kok, untuk membela rakyat. Kita hadir di sini adalah untuk membela rakyat, untuk membela warga. Jika itu memang ada, kalau memang kami dipercaya nih sama Bang Khosinuddin, kita ketemu mana warga yang misalnya dirampas atau digusur, itu malah lebih senang kita. Itu. Nah, kemudian negara dalam negara. Mohon maaf, PIK 1, PIK 2 itu adalah sebuah perusahaan TBK, Mas, terbuka. Bukan hanya milik Pak Aguan, Pak Antoni Salim, tapi terbuka. Dan PIK itu, PIK 2 ya terutama, itu sudah membayar pajak kepada pemerintahan Tangerang ini. Sudah 50 triliun gitu loh. Jadi kalau saya kira berlebihan, di sana juga ada berlebihan negara di dalam negara itu. Iya. Bentar, Mas Rofi. Saya ingat apa yang diungkapkan oleh Prof Mahfud di tahun 2014, bahwasanya pada saat 17 Agustus tidak ada bendera, kalau tidak salah, tidak ada satupun bendera merah putih yang berkibar di sana. Itu bagaimana Anda menanggapi hal itu? Oh enggak Mas. Di sana itu sampai lihat patung Bung Karno Hatta, yang di PIK 2 sekarang. Sudirman, termasuk dulu ada isu pelarangan bendera. Waktu itu memang ada kerumunan. Waktu itu di zaman Covid yang melarang bukan pihak PIK, tapi yang melarang kepolisian. Kan seperti itu. Ini kan kekhawatiran kita bersama begitu. Iya, nggak mungkin Mas. PIK 2 Pak Aguan itu lahir ya di Indonesia dia. Dari etnis Tionghoa, tapi perhatian kepada negara. Banyak Mas di sana kemarin, alhamdulillah Menteri Agama yang asalnya kemarin beliau sempat bilang, lalu kemudian di LC beliau saya kritisi. Di sana itu masjid musola itu ada 18, termasuk Menara Syariah itu tadi gitu. Nah, jadi lebih enaknya, ini kan saya ingin membuka keran komunikasi ya. Kan sesuatu itu kalau diselesaikan dengan tabayun itu lebih enak daripada pertentangan, istilah orang Jawa gitu. Tapi ketika dalam tabayun, dalam klarifikasi, misalnya Mas Khosinuddin ketemu dengan pihak PIK, perwakilan PIK untuk menyampaikan dalam rangka membela warga tadi yang tergusur. Saya sendiri Mas ya, kalau misalnya tanah saya digusur, ya pasti nelongso, pasti ngelawan. Nah, kalau misalnya ada bagian dari apa yang disampaikan Bang Khosinuddin ketika melakukan advokasi kepada masyarakat,
Nah, saya hadir. Walaupun saya bukan orang PIK, sebagai teman, sebagai seorang sahabat, monggo datanya, di mana lokasinya, di mana alamatnya, kita selesaikan, mana suratnya, mana ahli warisnya. Kalau saya sih seperti itu, karena saya memang semuanya dilakukan dengan tabayun. Nah, tanah abrasi, mungkin orang meragukan, saya ada namanya Pak Hendra, Mas. Tadi saya pastikan kembali, termasuk saksi-saksi warga, dia punya, Mas. Sertifikat punya, SPPT punya, AJB juga punya. Dan totalnya 92 hektar. Waktu itu dia datang ke kantor saya, dibawain orang, yang bawa orang, dia ingin menjual tanahnya. Tapi dia nggak cerita kalau tanahnya itu sudah kekubur oleh laut. Nah, lalu saya sampaikan kepada teman PIK, ini masuk plotting enggak tanahnya? Waktu itu tanahnya di daerah Karangserang, Kecamatan Sukadiri. Nah, akhirnya saya disuruh moto tuh, sertifikat atau SPPT difoto. PIK menyampaikan begini, Gus, kami tidak mau beli tanah yang berbau air. Saya nggak paham apa tanah sawah. Berbau air? Ya, apa sawah ya? Apa sawah maksudnya? Bukan berbau air laut. Nah, akhirnya dapat 3 jam, saya dapat kesimpulan. Gus, mohon maaf, tanahnya Pak Hendra itu setelah kita cek berbau air laut, sudah tenggelam gitu loh. Ini, nah itu Pak Hendra bisa disaksikan ke TVRI, dihadirkan bisa, gitu loh. Nah ini dalam rangka begini, saya setuju, semua setuju Pak Susno, Bang Hosinuddin bahwa penegakan hukum harus tegak, cepat dan benar. Jangan sampai cepat ternyata nggak benar, sehingga di pengadilan kalah, akhirnya bikin kecewa kan begitu. Nah sekarang sebenarnya kita apa ya? Ini tergantung pemerintah kok semua. Tergantung ketegasan. Iya, karena semua itu kan aparatnya pemerintah semua. Kepala negara udah tegas, tapi bawahannya yang ternyata belum tegas. Ya dipecat dong kalau memang dianggap oleh kepala negara nggak tegas. Benar nggak? Baik. Kan gitu aja simpel kok. Saya minta pendapat dari Mas Ahmad. Berarti harus sering ketemu di lapangan, sering duduk bersama begitu antara Mas Rofi dan juga Mas Ahmad. Saya luruskan dulu konsep tabayun. Singkat saja ya Mas. Di Al-Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Wahai orang yang beriman, jika datang kabar dari orang-orang fasik maka tabayun. Tabayun itu kepada orang yang mengalami, melihat dan merasakan langsung. Nah, ketika ada kabar ya sungai diuruk, ya kemudian tanahnya dirampas, saya memang tabayun, tapi tabayunnya bukan ke PIK 2, Mas. Saya tabayunnya ke orang yang menjadi korban langsung dan dijawab mereka benar terjadi itu. Nah, setelah itu terjadi, saya tidak perlu datang ke PIK 2 apakah benar Anda melakukan ini. Pasti menolak, pasti membantah. Nggak ada maling itu ngaku. Pasti menolak, pasti membantah gitu. Nah, Anda kan bukan dari PIK 2. Nggak bisa disimpulkan. Nah, saya lanjutkan. Tapi saya lanjutkan dulu. Saya lanjutkan dulu. Kita lanjutkan dulu bentar. Selanjutnya, hari ini apa yang kami lakukan itu bagian dari pro justisia. Bagian dari proses pembuktian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Memang kami melakukan kajian mitigasi. Oke, singkatnya? Bukan dalam rangka untuk datang ke PIK, tolong dong ini dibayar. Nanti kami dikira cari cuan kalau begitu. Enggak. Kami ini bergerak atas nama rakyat, untuk mengungkap kasus ini agar rakyat tahu kelakuan PIK 2 itu seperti apa. Kalau mau tahu, ayo ikut ke kami. Banyak rakyat itu yang tanahnya itu diserobot secara paksa oleh oligarki PIK 2 milik Aguan dan Antoni Salim. Saya bisa buktikan. Ya, Mas Rofi, singkat saja. Nah, ini kan begini, saya kan menganggap beliau sahabat ya, ketika ada seperti itu. Tapi ketika tidak ada titik temu karena takut dicurigai macam-macam, itu urusan Bang Hosinuddin. Misalnya beliau menempuh jalur hukum, ya silakan. Kan gitu, tadi kan sudah saya sampaikan. Jika memang tidak menemukan jalan untuk, kan kita sama-sama muslim nih, kan begitu. Nah, walaupun itu misalnya sebagai perusahaan non-muslim misalnya, tapi ketika kita memfasilitasi orang yang mengalami itu, kan alangkah baiknya. Tapi ketika Bang Hosinuddin dengan alasan tadi nggak mau misalnya, ya monggo silahkan. Aguan kan saja telepon saya nggak mau, apalagi sama beliau. Aguan telepon saya, nggak mau saya. Gitu loh. Pengadilan saja.